Pak Aldo. Selamat sore, Ya. Kesa. Iya, apa kabar, Baik. Pak? Ya, Luar biasa ya, Pak Risa ya. Oke, Bapak Ibu, apakah suara dan video Pak Risa clear ya? Di Bapak Ibu masing-masing sebelum Pak Risa lanjut? ya, tes saja ya. Apa suara saya clear ya? Clear. Oke, Pak Risa, mungkin bisa langsung aja nih, Pak, di-sharingkan, Pak, dari kegiatan Bapak sebelum ketemu Fokusin dan saat ini, Pak. Boleh Ya, berbagi. baik. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua yang saya hormati. Terima kasih kepada Bu Natalia ya, tadi sudah menyampaikan presentasi yang luar biasa, singkat padat ya. Semoga Anda semua menangkap peluangnya. Kemudian pada Pak Alex, Bu Sari ya, pengalamannya beliau luar biasa juga, jadi panutan buat kita semua Bapak Ibu yang mungkin Anda hari ini baru pertama kali mendengar webinar pada sore hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Riza Wibowo. Jadi terima kasih untuk Fitras yang telah memberikan peluang kepada saya untuk berbagi ya sore hari ini. Nah, begini Pak Aldo, nama saya Riza Wibowo, kemudian saya punya background itu engineer sebenarnya. Saya sudah bekerja kurang lebih hampir 20 tahun ya. Nah, saya waktu itu terakhir di Nah, saya dulu bangun-bangun gedung Pak Aldo ya. Jadi maklum zaman dulu cita-citanya saya dulu mau jadi CEO di perusahaan yang luar biasa gitu ya. Jadi karena ayah saya dulu bekerja, ya anaknya ikut-ikutan ya. Pola pikirnya sekolah yang pintar dan mencari pekerjaan gitu ya. Nah, tidak pernah terpikir untuk menjadi pengusaha karena buat saya itu kayaknya pengusaha itu berat sekali ya, modalnya juga gede dan sebagainya. Tapi waktu saya tahun 2013 bulan Juni itu saya sadar bahwa saya tuh harus punya usaha. Nah, dulu saya mau buka restoran karena saya pikir semua orang pasti makan. Ya, sudah punya tempat, kami persiapkan ya. Partner juga ada 2 orang, sama saya 3 orang. Cuman yang susah cari orangnya Bapak Ibu ya. Ternyata kalau mau jadi pengusaha itu harus cari orang loh. Ya, banyak orang mungkin kita banyak bicara ya. Wah, kok bisnis cari-cari orang? Lah, ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Kalau bisnis cari-cari orang bukan pengusaha. Kalau Anda dicari orang berarti Anda memutuskan menjadi karyawan. Karena karyawan itu tunggu dicari orang. Kok saya nggak terima panggilan ini ya? Nah, itu Anda dicari orang Bapak Ibu ya. Ternyata buka restoran pun juga mesti cari orang Bapak Ibu. Ternyata nggak gampang cari orang itu karena ya kalau mau sebarang orang mudah ya. Ternyata cari orang itu ya cari yang bisa dipercaya, loyal. Waduh, nggak gampang loh. Buktinya Anda hari ini yang punya pembantu Bapak Ibu, ayo saya mau tanya, susah nggak cari pembantu zaman sekarang? Susah Bapak Ibu. Ya kan, itu apa nggak cari orang, betul kan ya? Nah, ayo kita coba pola pikirnya nih ya, pola pikir bisnis cari orang. Nah, ini harus kita clearkan dulu. Nah, ternyata waktu itu saya juga kesulitan cari orang yang bisa terpercaya karena waktu itu saya masih kerja. Nah, bayangan saya Pak Aldo, saya mempersiapkan pensiun waktu itu. Siapa tahu kalau pasti saya udah pensiun, saya punya restoran yang ramai sekali, itu bayangan saya. Tapi karena tidak ketemu-ketemu orang, nah staf saya telepon saya, Pak ada peluang bisnis. Nah, staf saya umurnya mungkin waktu itu 23 ya, 22. Masih sangat muda, ya tiba-tiba telepon saya. Nah, pasti mungkin Anda mendengar kalau anak muda ngajak bisnis pasti nggak mungkin, betul ya? Pasti. Nah, ini pasti ngajak saya MLM-an ya, atau jadi agen asuransi. Nah, saya jujur nggak pernah punya istilahnya saya bukan tipe orang jualan ya. Saya nggak suka jualan. Cuman saya banyak belajar bahwa ya, apapun ya sebenarnya kita itu hidup sebenarnya menjual Bapak Ibu ya. Kalau Anda ngelamar di pekerjaan, Anda menjual diri kan sebenarnya. Yaitu itu bahasa ini aja sebenarnya ya. Pola pikir saya duduk belakang meja, saya dihormatin orang ya dan sebagainya begitu ya, manajemen lah kira-kira. Nah, saya singkat cerita menolak, tapi 3 kali dia ngundang saya, ayolah Pak, ini beda sama yang lain. Nah, saya pikir ya udahlah, nggak ada salahnya ya, untung saja dia telepon saya. Ya, jadi saya percaya hari ini kalau Anda diundang oleh pengundang Anda, itu kemauan yang di atas Bapak Ibu ya. Tuhan kasih Anda jalan. Dulu saya berdoa loh. Saya berdoa untuk punya satu bisnis ya. Bisnis apa gitu, saya ngotot Bapak Ibu. Ternyata dari staf ini telepon. Nah, saya datang waktu itu saya mendengarkan presentasinya dari ibu-ibu waktu itu ya. Mohon maaf ya, waktu itu juga tahun 2013 bulan Juni. Saya ingat
itu produk belum ada sangat jelas, betul ya? Belum ada ini live meeting, belum ada ya, conclusion ya. Udah gitu diterangin kanan kiri, ya nggak terlalu jelas lah. Saya pun lihatnya udah ada agak alergi. Waktu itu saya cuma tampilkan 2 pertanyaan ya. Satu, produknya saya lihat ini kebutuhannya luar biasa. Ini kantor saya pun waktu itu pasti butuh sebenarnya. Yang kedua, saya ngeliat bisnisnya Pak. Nah, saya lihat bisnisnya tuh ternyata kok simple ya. Kanan kiri kayaknya jaringan MLM juga, tapi menariknya setiap kanan kiri itu saya nggak kenal, itu saya dapat 150. Yeah. Nah itu, saya pikir ini mudah ini simple nih sebenarnya, ini simple banget ini. Yeah. Akhirnya ya dengan agak ragu-ragu, tapi ya sudahlah, saya akhirnya keluarin kartu kredit, waktu itu langsung masuk Bapak Ibu. Singkat cerita, saya nggak pernah ketemu ya sama mentor-mentor saya. Awalnya biasalah ya, anggap ini bisnis main-main, anggap ini bisnis sampingan. Ya, karena saya punya jabatan yang cukup baik, ini merasa kayaknya aduh kok direktur atau GM ngerjain bisnis kanan kiri ini kayaknya waduh MLM banget nih ya. Yeah. Aduh ternyata, tapi singkat cerita 6 bulan kemudian setelah saya bergabung saya double diamond ya, 6 bulan. Jadi cukup cepat, tapi waktu itu saya malah berhenti Pak Aldo, saya berhenti 7 bulan, saya pernah berhenti 7 bulan. Oh, ya. Berhentinya setelah Bapak berprestasi double diamond. Iya, saya malah berhenti. Iya, karena saya sibuk ya, sibuk di kantor ya, banyak kegiatan ya. Kemudian tapi singkat cerita istilahnya waktu itu saya merenung lagi di kantor, saya merenung lagi. Dulu kamu pernah berdoa kalau mau punya income dolar. Ya, jadi kalau engineer itu kan cita-citanya mau punya income-nya dolar gitu ya. Nah, ini sekarang ada bisnis yang sangat jelas, kenapa kita nggak kerjakan gitu ya. Nah, di situ mulai saya ikut pertemuan lagi. Nggak ada yang telepon Bapak Ibu ya. Dicari Pak Eko waktu itu ya. Nah, ya ada. Nah, tapi yang waktu itu saya ketemu Pak Mario ya, lebih dekat lagi. Saya banyak diskusi dengan mereka Bapak Ibu ya. Dan hari ini saya sangat bersyukur sekali kalau saya hari ini ada di Fitras ya Bapak Ibu. Karena saya kenal dengan Pak Mario, Pak Eko yang hari ini menjadi grand mentor saya sampai hari ini ya Bapak Ibu. Itu saya melihat bukti ya. Jadi singkat cerita, perlu dikatakan singkat aja, 2 tahun setelah saya bergabung saya malah resign Bapak Ibu. Saya resign ya. Mungkin buat orang itu orang gila, iya. Saya resign tahun 2015 Pak, bulan Agustus. Ya, support daripada istri, saya resign. Kenapa kok saya berani resign Pak? Karena bisnis paling gampang adalah tirulah orang yang sudah di depan Anda. Itu sangat simpel, sederhana buat saya. Hari ini saya melihat sosok Pak Mario, Pak Eko, yang mana Pak Eko juga tidak ada bisnis lain Bapak Ibu ya. Beliau pernah MLM-an yang zaman dulu ya. Tapi hari ini beliau membuktikan sekali. Mentor kami membuktikan. Ya, saya kaget kok bisa anak-anak muda mereka lebih cepat dari saya. Saya kerjanya ngotot loh Bapak Ibu, ngotot loh. Siang malam. Saya dulu pernah di kontraktor, pernah dari pagi sampai pagi. Itu pernah. Karena memang saya hobi kerja, hobi. Ya workaholic kira-kira kayak gitu ya, tapi kenyataannya kok lambat, kok bisa kalah nih sama mereka. Itu yang saya pikirkan. Saya sederhana Bapak Ibu ya, saya sangat sederhana aja. Anda nggak perlu rumit. Jadi Anda kalau yang diterangkan oleh Bu Natalia tadi ya, jadi Anda ini hari ini punya peluang untuk jadi mitra, partner sebenarnya, bukan agen, bukan penjual, betul ya. Nah Anda lihat itu, para konglomerat merambah pasar digital, mereka tuh pinter melihat peluang. Ya, bukan pinter IT loh. Dia pandai melihat peluang arah kemana. Visioner. Betul. Ya, visioner. Ternyata itu pasar digital. Coba bayangin, Anda berapa triliun untuk masuk di mereka, startup mereka. Betul kan ya? Berapa triliun? Ya kan? Nah, hari ini saya bermitra dengan Talkfusion yang mana teknologinya udah canggih deh. Ya kan? Saya udah nggak perlu cerita, Anda udah bisa melihat. Hari ini Anda lihat buktinya Bapak Ibu. Ya. Contohnya kan begini ya, Tokopedia. Tokopedia itu kan punya ide ya. Dia nggak punya toko, tapi dia cuma penghubung antara customer dengan toko, betul kan ya? Yang rumit itu kan yang punya toko, mesti nyiapin barangnya, izinnya macam-macam. Ya. Tokopedia kan cuma penghubung, betul nggak? Betul. Nah, sekarang sama, Grab kan juga penghubung, betul ya? Antara customer dengan taksi, betul ya? Kalau zaman dulu kita mesti ke pinggir jalan, berhentiin taksi kalau di Jakarta, betul ya? Taksi warna biru yang atasnya nyala, kita stop tuh, ya. Ternyata peradaban tuh berubah, peradaban ya, itu berubah. Nah, kalau kita masih mau peradaban yang sama, ketinggalan Bapak Ibu. Nah, hari ini
peradabannya berubah, cara mereka meraup keuntungan itu berubah. Mereka mau berubah dari mana? Dari konvensional ke digital. Betul. Betul kan ya? Nah, caranya mereka berubah gitu kan. Nah, disinilah Pak Mokhtar Yadi pandai sekali ngeliat peluang. Dia buat ruang guru, dia buat betul kan ya? Hari ini ternyata kepake nggak ruang guru? Terpakai sekali karena dibantu corona. Betul nggak Pak? Betul kan ya? Nah, hari ini Bapak Ibu, pemerintah sangat visioner. Ya, kita punya platform teknologi yang menghubungkan antara semua manusia berkomunikasi. Betul nggak? Coba hari ini kita dari mana? Seluruh Indonesia bahkan dunia kita bisa komunikasi lewat sini. Betul kan ya? Tapi kali ini Talk Fusion mengajak Anda mitranya Bapak Ibu. Mitra loh. Wah, ini dahsyat sekali Pak. Ya, mitra itu buktinya di mana Pak? Lah, saya nggak kenal sama jaringan saya sekarang. Benar kan? Ada ribuan di mana aja, saya udah beberapa aja yang saya kenal. Di balik orang saya nggak kenal. Di situ Anda masih dapat profit sharingnya, betul kan ya? Ini yang dahsyat Bapak Ibu. Waduh, ini yang luar biasa. Jadi waktu itu saya hari ini bersyukur sekali. Kenapa? Karena waktu itu saya ambil keputusan langsung Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Anda hari ini Bapak Ibu ya, aset, setuju Pak Mario ya, bangun aset. Nah, coba kalau hari ini Anda tanya sama istri, tanya sama suami, tanya sama pacar, tanya sama anak, atau Anda trauma. Waduh Pak, itu sering Pak, saya tuh sering ikut MLM yang dulu itu Pak, selalu gagal. Saya bilang ini bukan yang seperti dulu, ini beda. Saya cerita, kalau ini yang seperti dulu, Pak Risa pun nggak mau ikut Bapak Ibu. Betul. Benar kan ya? Loh, saya cuma nanya loh, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, angkanya menurun nggak? Kalau menurun, saya nggak ikut. Tapi kalau ini sama, itu ibarat Anda punya outlet, itu 1000 cabang. Benar kan ya? Contoh Pak Aldo punya outlet kopi di Jakarta, sama kopi di Manado. Ya. Manado outlet yang ke 1000. Kira-kira harga kopinya sama nggak? Sama kan? Sama. Betul kan ya? Nggak mungkin mengecil, betul kan ya? Ya. Nah itu pira yang modelnya tadi mungkin ada orang baru di sini yang baru melihat kanan kiri kanan itu cuma cara bayar, Bapak Ibu. Betul. Karena Talk Fusion untuk membeli harus lewat Anda, harus lewat kita, bener kan ya? Nah dari situ saya sadar, wah ini bener. Saya sadar waktu itu saya klik Pak Mario cerita sama saya, waktu itu kami mau ke Semarang, ngobrol, nah kami dibangun. Saya banyak belajar dari mereka, ya. Karena bisnis ini luar biasa, Anda punya mentorship yang Anda nggak perlu bayar. Betul nggak? Anda hari ini bangun rumah saja, Anda butuh arsitek. Nggak mungkin ada arsitek gratis. Pak, tolong Pak desainkan rumah saya. Nggak mungkin. Tapi di sini Anda punya konsultan yang sangat-sangat gratis. Betul nggak? Ayo, Anda buka usaha, pasti butuh izin nggak? Butuh izin. Betul kan ya? Di sini izinnya udah jadi semua. Saya tuh pernah ngurus mall ya, pusat belanja, itu izinnya ampun-ampun Bapak Ibu. Sudah punya izin masih diputer-puter, betul nggak? Masih dipersulit. Ya kan? Ya mohon maaf lah ya. Ya kita tahu semua lah. Kalau lancar-lancar nggak enak Bapak Ibu, betul kan? Kalau nggak ada under table money nggak enak. Yuk kita jujur-jujur aja. Sehingga pengusaha stres, betul nggak? Nah hari ini Bapak Ibu, saya sangat bersyukur. Kenapa? Bukan saya mensyukuri karena ada COVID, bukan ya. Tapi ternyata hari ini membuktikan bahwa ternyata Talk Fusion dengan Fitras ini itu menjadi solusi bagi banyak orang. Ya, Pak Aldo, saya punya tim itu udah meninggal Pak Aldo. Ya, meninggal. Tapi hari ini asetnya jalan terus. Saya cuma mikir gini waktu itu. Andai kan dia dulu nggak join, apa yang terjadi? Istrinya gaptek, tidak ngerti IT, tidak ngerti semuanya. Bahkan WA pun malas. Yang kedua, anaknya juga sebagian dirumahkan karena COVID. Betul ya? Ada yang kerja di hotel. Saya cuma mikir gini, andai kan dia dulu nggak ambil keputusan tepat, apa yang terjadi Pak? Waduh, pusing Pak, bener Pak. Sampai akhirnya jual makanan setiap hari. Bener nggak? Banyak nggak hari ini ganti profesi? Betul nggak? Ya kan? Tawarin kita kan, ayo Pak, ini ada makanan enak banget nih Pak, kue, wah sebagainya. Lebih banyak yang jual sekarang Pak Lisa daripada beli Pak. Iya, betul. Saya baca ada pilot, jadi mereka akhirnya belajar masak, toh. Nah, tapi mau sampai kapan Pak? Ya kan? Karena kenyataannya hanya 5%, 10% orang itu, 90% itu orang hanya berpikir cari uang. Ya kan? Mereka tidak membangun aset.
Nah, ternyata bisnis ini Bapak Ibu, Anda punya aset karena waktu Anda itu pensiun atau sakit atau tidak ada lagi, itulah aset yang berjalan. Ini yang mereka, ya kan? Nah, betul itu Pak Eko ya, jualan gorengan. Ya, lo ini nyata, fakta, ada, benar. Ini enggak, karena orang stres Bapak Ibu hari ini. Ya, Anda tahu hari ini ya, vaksin mau disebar 3,5 tahun lagi. Betul kan ya? Waduh, lama. Terus masa kita mau nunggu? Ya, Anda mungkin punya uang mepet banget nih, 31 juta, 32 juta, mepet nih. Ya, percaya nggak percaya, tetap habis Bapak Ibu. Ya, tapi waktu Anda masukkan di sini Bapak Ibu, nggak perlu tanya istri, nggak perlu Bapak Ibu. Anda berkati istri Anda berkati suami Anda, karena di sini, karena jelas Anda nggak diajak main money game, nggak diajak untuk yang namanya judi atau macam-macam Bapak Ibu, ya kan? Jadi make it simple aja, sederhana Bapak Ibu ya. Kalau Anda tanya sama seseorang yang bukan pelaku, apa yang masuk akal? Kan nggak masuk akal Pak, bukan kan ya? Saya mau buka restoran, tentunya saya tanya sama konsultan restoran, dan yang berhasil bukan yang gagal loh. Benar ya? Ada nggak restoran yang gagal? Banyak Bapak Ibu. Iya. Masalahnya, sebentar saya tanya yang pelaku Top Fusion yang sudah mati-mati itu gimana? Ya orang mati kok ditanyain. Kan nggak masuk akal, betul kan ya? Nah saya sekarang sama ya. Sekarang saya belajar di Top Fusion ini, belajar di membangun jaringan ini, saya belajar dari mentor yang berhasil. Ya kan? Yang gagal itu bukan salah perusahaannya, orangnya yang gagal. Ya kan? Kan semua begitu kan Pak, betul ya? Iya, tidak hanya dalam proses ya Pak. Iya, Anda kuliah di ITB deh, university paling keren, paling top. Ya, dalam satu kelas ada 50 mahasiswa. Apa pertanyaan saya dapat A semua? Ya, pasti ada dapat E, betul nggak? Pasti ada dapat E nggak? Ada. Ya. Pasti ada dapat D nggak? Ada. Nah kalau Anda tanya yang dapat E, bilangnya apa? Wah itu dosennya payah, itu susah. Nah coba kalau Anda tanya dapat A, jawabannya beda-beda, betul kan ya? Tergantung Anda mau tanya sama siapa, betul kan ya? Paling simple buat saya, simple saja. Kalau ini money game, kalau ini penipuan, udah nggak ada ini. Ini slide udah nggak ada lagi, produknya udah nggak ada, betul ya? Bahkan kami ada di Makobrimob mungkin, gitu ya? Gitu, di balik jeruji. Betul ya? Nah, jadi simple, hari ini saya bilang ini solusi banget, solusi satu-satunya. Kenapa kok bilang satu-satunya? Karena modalnya kayak terlalu murah buat saya. Bukan saya sok kaya, bukan. Ya, murah banget tapi bukan murahan. Betul, benar ya? Benar ya? Itu loh Pak. Kalau Pak Arisa dulu membuka restoran aja kan 30 juta tuh mungkin ngurus izinnya aja nggak cukup Pak ya? Waduh, susah Pak ngomongnya. Ya warteg aja berapa Pak? Warteg loh Pak. Ya kan? Warteg itu kalau nggak laku buang, nggak laku buang. Lah ini loh Bapak Ibu, Anda menolak kita, Anda menunda, kita loh nggak rugi apa-apa. Betul nggak? Ya, karena kita nggak masak kan, nggak menyiapin makanan, betul nggak? Nah itu, Anda mau minta sampai kapanpun ini ada terus. Ya kan? Tapi kalau barang yang umum kan udah rame, Pak, sorry Pak, lagi habis nih stoknya. Ah, repot juga kan, berhenti juga. Gitu loh. Ya kan? Yang saya paling suka dengan slide yang itu Pak, 12 tahun, 1 tahun, 12 tahun dan 12 bulan ya. 12 minggu, 12 minggu, 12 bulan, 12 tahun. Ini Pak. Coba bayangin, itu aja deh, ya. Kalau 12 tahun itu Anda nggak kerja sebenarnya, itu aja masih 600.000, betul nggak? Pak, itu hampir 10 M loh Pak. Saya tuh sering tanyanya terakhir ya, terakhir. Saya mau tanya sama Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Kalau Anda hari ini nabung 10 juta, sulit nggak? Nabung loh Pak, nggak boleh dipakai loh ya. Saya mau kasih gambaran, kalau kita nabung 10 juta, berarti gaji kita, income kita di usaha itu minimal 50-60 juta. Betul nggak? Setuju Pak. Betul kan ya? Itu kalau Anda nabung 10 juta, ya, nabung 10 juta, kemudian setahun itu 120 juta. Baru bisa nabung loh ya. Kalau dapat 600.000 ini, anggap aja 600.000 ini 9 M gitu ya. Itu berapa tahun Pak? 9 miliar, ya kan? Nah, betul ya? 9 miliar, ini saya buka kalkulator ya, saya bagi dengan 120 juta. Pak, 75 tahun Pak. Wah, itu saya udah ganteng Pak. Nah,
Paling gampang berarti apa? Anda yang punya anak bayi, mulai hari ini tabungin 10 juta. Nanti dapat 600.000 itu, umurnya udah 75 tahun, Pak. Nah, Betul, Pak. yuk, simpel nggak? Tapi kan nggak banyak Pak Risa yang bisa nabung 10 juta di masa seperti ini loh Pak. Sangat Kan nggak banyak sulit. lagi, Pak. Jangan, nggak ada COVID pun susah, Pak. Nggak ada COVID Betul, loh, Pak. betul. Nggak ada COVID Betul. susah, Pak. Lo kan saya ngerti, Pak. Yang dapat gaji 50 juta, 60 juta itu siapa, Pak? Jarang banget, Pak. Iya. Jarang, Pak. Ya kan? Setuju. Apalagi sekarang kena COVID. Tambah lagi dipotong, Pak, malah. Bener nggak? Nah, jadi mereka-mereka yang bekerja work from home juga berat, Pak. Hari ini work from home mereka nggak dapat apa-apa. Gajinya malah dipotong, betul nggak? Work from home nggak? Pakai Zoom boleh, mau pakai Google Meet boleh, apa aja pakai boleh. Masalahnya Anda nggak dapat apa-apa, betul nggak? Nah, di sini ada diajak bermitra, bayangin Bapak Ibu. Betul kan ya? Itu, ya kan? Nah, itu aja loh susah, ya kan? Pak, nabung 10 juta itu nggak gampang. Itu saya belum hitung inflasi loh, Pak. Betul nggak? Iya, betul. Bener nggak? Betul, Pak, 75 tahun, Pak. Berarti kalau saya simpulkan, Pak, ini orang logika aja, Pak ya. Kita logika sehat ya, Pak ya. Berarti angka 600.000 itu nggak mungkin didapat, Pak. Itu yang dulu saya pikirkan. Berarti saya kerja nggak mungkin dapat itu, Pak. Makanya butuh income tambahan waktu itu. Tapi setelah saya lihat ini Talk Fusion dahsyat sekali, bukan sekedar income tambahan, betul ya? Ini ternyata income utama, bisnis utama saya. Karena dari satu Talk Fusion ini, kami bisa mewujudkan banyak hal. Ya. Oh, ini jelas nggak ya? Suara saya masih jelas ya? Karena tempat saya kayaknya Pak Aldo freeze nih. Freeze ya? Oke ya, semoga nggak freeze ya. Oke, jelas ya. Nah, itu aja Bapak Ibu ya. Jadi, buat saya memang kita nggak gampangin ya. Tapi saya bilang ini simple. Ya, saya banyak belajar ternyata hanya orang yang sangat konsisten, hanya orang yang siap ditolak. Karena saya yakin hukum alam adalah Anda ditolak, tidak semuanya nolak, pasti ada yang mau. Ya, itu yang namanya hukum alam Bapak Ibu ya. Sebagus produk Anda, pasti ada yang nolak tetap. Tapi saya percaya di sini ya, dengan hitungan 30 nolak 28 itu udah parah banget Bapak Ibu. Itu Anda masih punya peluang. Ya, so Anda kapan mau nanam mangganya, nanam sekarang atau nanam tahun depan. Kalau tahun depan Anda menuainya terlambat, kalau Anda mau hari ini Bapak Ibu, itu yang terbaik, join right now Bapak Ibu ya. Anda kembali ke pengundang Anda tanya bagaimana caranya bergabung. Ya, baik kalau begitu. Oke, saya cukup Pak, terima kasih waktunya. Mohon maaf kalau ada yang salah kata-kata, tapi buat saya ini solusi ya buat kita semua. Terima kasih untuk mentor saya Pak Mario, Pak Eko, juga para tim yang luar biasa yang memberikan kesempatan untuk kami bisa sharing. Terima kasih. Ya, silakan ini oke ya. Terima kasih. Apakah ini ganti pindah ke itu ya? Atau oke ya, kalau gitu ya saya tutup ya. Kalau memang putus saya tutup aja sekalian Bapak Ibu ya. Saya tutup dan Anda kembali ke pengundang Anda, tanya bagaimana caranya bergabung ya. Itu aja Bapak Ibu dari saya. Terima kasih untuk semuanya, mohon maaf kalau ada kata yang salah, dan selamat